Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Salim akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di KPK sekitar pukul 22.35 WIB dengan mengenakan kemeja batik. Dia mendapat pengawalan ketat dari 4 ajudannya. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 2023-2024 tersebut memilih bungkam saat diberondongi pertanyaan awak media. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya sempat mengimbau agar Silmi bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri. Hal itu guna memperlancar proses hukum yang sedang berjalan. Diketahui, perkara yang melibatkan Silmi Karim ini terkait dengan proses pengurusan dokumen perizinan bagi warga negara asing yang hendak menetap di Indonesia. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap sekitar 17 orang terkait dugaan suap di kantor imigrasi Jakarta Barat. 17 orang yang ditangkap ini terdiri dari unsur penyelenggara negara di lingkungan keimigrasian serta pihak swasta. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu sore. Tidak hanya Dadan, Kejagung juga turut menahan ex-2 wakil kepala BGN, yakni Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyebut ketiganya menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan lingkungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. 4 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia, Andri Yunus, yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 4 terdakwa yang merupakan anggota BAIS TNI, yaitu Sersan II Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan 1 Sami Laka menjalani sidang tuntutan kasus penyiraman air keras. Dalam persidangan, auditor militer menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat pada korban, yaitu Andri Yunus. Kami mohon kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa sebagai berikut. Terdakwa 1, pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 2, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 3, pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 4, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Para terdakwa tetap ditahan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.